Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Kita masuk pada bulan Mei, bulan yang luar biasa. Tema pada minggu ini, obedience to the king. Berarti taat kepada sang raja. Taat itu bukan sesuatu yang mudah. Di dalam Alkitab, taat ini adalah suatu ukuran untuk anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya, taat ini dikatakan sema. Artinya mendengar. Mendengar di sini, mendengar artinya mau melakukan. Bukan mendengar hanya sekedar dengar dan kemudian dilupakan. Tapi mendengar di sini bicara ketaatan, menaati, mematuhi suatu perintah. Itu yang dikatakan di dalam Yeremia 7 ayat 23. Mendengar perintah Tuhan artinya melakukan. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, ketaatan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Firman ini mengatakan bukti kita mengasihi Tuhan adalah ketaatan kita. Jadi kalau kita taat akan perintah Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Orang yang taat adalah orang yang kalau diberikan tugas melakukannya dengan segera. Tidak menunda-nunda. Apakah itu tugas sekolahnya, tugas kuliahnya, tugas kantornya, tugas pelayanannya. Tidak menunda-nunda, dia lakukan dengan segera. Dan orang yang taat adalah orang yang melakukan tugas dengan senang hati. Bukan dengan menggerutu. Tanpa bersungut-sungut. Itu yang kita lihat dalam konteks ketaatan ini. Wow, taat ini adalah sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan dimanapun kita berada. Kita akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1, 2, dan 13. 2 Korintus 4 ayat 1, 2, dan 13. Saya bacakan ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2, dan kemudian ayat 13 kita baca bersama-sama. 1 dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 dan 13. Kita mulai, saya baca ayat pertama. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, jemaat Tuhan. 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dituliskan di dalam kitab Korintus ini dituliskan oleh Paulus. Dia mengatakan kami telah menerima pelayanan ini. Dia menerima pelayanan, dia memberitakan firman. Dia bergerak kemana-mana dengan taat. Tantangan ada, makanya Paulus katakan kalau aku melayani, aku juga bikin tenda kan untuk makannya. Dia juga mengalami siksaan kok. Dia dipenjarakan kok. Dia ditantang atau hampir mengalami maut. Dia juga dipenjarakan. Tetapi yang muncul dari mulutnya adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sewaktu dia dipenjarakan, dia tidak protes, tapi dia bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa pada saat itu. Dan terlepas dia dari segala ikatan dan belenggu yang ada. Kepala penjara bertobat. Dan Tuhan dimuliakan. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa dia bisa taat? Tadi dikatakan semua karena memiliki roh iman. Sehingga mereka bukan orang yang memutarbalikkan kebenaran. Mereka bukan orang yang licik. Ada banyak orang licik meskipun di dalam pelayanan. Ada banyak orang yang melakukan tipu-tipu meskipun di dalam pelayanan. Tetapi Paulus tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena iman. Dan kita tahu di dalam kitab Ibrani dikatakan orang-orang itu bisa taat dan setia karena iman. Karena iman Abraham taat. Disuruh pergi ke suatu tempat yang dia nggak tahu tempatnya. Tapi dia katakan, oke Tuhan, aku akan pergi. Kenapa? Kalau kita bicara iman,
maka kita tidak sedang bicara proses. Kalau kita bicara iman, kita sedang bicara hasil result. Jadi kalau saya katakan starting point kita punya iman, kemudian goalnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati, berarti dengan iman tersebut kita melakukan sesuatu, kita berjalan dan akhirnya sampai kepada tujuan. Karena jembatan penghubung antara posisi kita saat ini dengan goal yang ada di sana adalah action atau tindakan. Kita katakan tindakan. Jadi kita harus tetap menjadi orang yang bertindak. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak sampai anak cucunya. Karena iman maka Ishak memandang jauh ke depan. Ishak menabur di musim kering, di masa sulit. Karena iman maka Yakub juga terus setia pada Tuhan. Karena iman maka Yusuf setia pada Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Iman berarti juga harus membuat kita bisa menahan untuk mencapai kenikmatan sementara di awal. Tapi Musa bukan seperti itu. Sewaktu di istana raja, dia diberikan kemewahan. Tetapi begitu dia tahu ada rencana Tuhan buat dia, maka dia menolak disebut sebagai putri Firaun. Wow, ada banyak orang yang bangga kalau dibilang anak presiden, bangga kalau dibilang anak raja, bangga kalau dibilang anak kaisar. Tetapi kita bangga karena kita anak raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman maka mereka telah melintas Laut Merah. Laut Merah pada saat di depan tertutup, di belakang mau diserang oleh tentara Mesir. Lalu Musa berteriak kepada Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Dan Tuhan katakan, oke, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan, yaitu gunakan. Dan diarahkan tongkat itu ke Laut Merah. Laut itu terbelah. Why? Karena iman. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Tembok apa yang membatasi damai sejahteramu saat ini? Masalah keluarga bisa aja ada orang tua dan anak berantem. Anaknya disuruh kerjain PR, nggak mau ngerjain, berantem. Tapi tembok-tembok itu runtuh karena iman. Miliki iman, amin. Dasarnya semua iman. 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu dia diselamatkan. Itu luar biasa iman. Oke deh. Kalau begitu, kita akan lihat beberapa kebenaran dalam konteks ketaatan ini. Saya akan ambil yang pertama, Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan demikian. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tunduklah kepada Allah. Dan di ujung kalimat ini tanda seru. Kita tahu tanda seru berarti perintah. Kalau begitu, ketaatan adalah perintah Allah. Ketaatan adalah perintah Allah. Kalau kita mau hidup menyenangkan Tuhan, kalau kita mau hidup jadi berkat, maka ketaatan ini adalah sesuatu yang harus kita latih terus, bahkan sampai kepada gaya hidup. Yudas adalah contoh yang tidak taat kepada Tuhan. Yudas lebih taat kepada iblis daripada kepada Tuhan. Kenapa? Karena rasa kecewa. Dia kecewa tentang keuangan, dia kecewa dengan satu dan lain hal, maka dia tidak taat. Dia taat kepada iblis. Padahal kita harus taat kepada Tuhan, kepada Allah, dan mendekat kepada Allah, dan sucikanlah diri kita.
Jangan takut kepada iblis. Karena saya tahu siapa yang ada di dalam saya. Roh yang ada pada saudara, di dalam saudara dan saya, lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Bukan karena sombong kok. Bukan karena merasa hebat kok. Tetapi saya sangat percaya Tuhan yang saya sembah hebat banget. Dan Dia yang berkata sudah mengalahkan musuh yang terakhir, maut. Berarti musuh-musuh sebelumnya sudah tuntas. Maka kalau itu kita tahu, maka lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Lari iblis, kita kuasai kok setan, jangan takut. Makanya tetap mendekatlah kepada Tuhan. Dan itu yang tidak diambil oleh Yudas, dia pilih mendekat kepada iblis. Nah kalau kita lihat, ketaatan kepada sang raja akan mengajar kita banyak hal. Ketaatan kita kepada sang raja lah yang memberikan firman kepada kita seperti yang saya katakan tadi. Tentu taat kepada orang tua, tentu taat kepada otoritas di atas kita, tentu taat kepada pemimpin kita, tentu taat kepada pemerintah. Ketaatan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat diperlukan. Saya dapatkan yang pertama, ketaatan adalah kunci untuk hidup dalam kebenaran. Kita katakan kunci. Mau hidup dalam kebenaran? Amin. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kan? Ketaatan adalah kunci untuk hidup dalam kebenaran. Tentu taat akan firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita katakan bukti. Berarti kalau saya hanya ngomong aku mengasihimu Tuhan, tapi aku tidak taat, saya sedang bohong. Saya bisa main keyboard ini dengan nada yang salah karena saya tidak bisa main keyboard. Tapi saya katakan saya sedang memujimu Tuhan dengan keyboard ini. Saya pakai keyboard ini. Tapi saya tidak taat. Tuhan katakan, baca firman-Ku anakku. Karena kita anak Tuhan kan. Kalau saya katakan saya menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi saya tidak taat, Tuhan akan bilang, jaga dirimu, jaga ajaranmu. Berarti saya sedang bohong di hadapan Tuhan. Tidak betul saya mengasihi Tuhan. Saya bernyanyi dengan air mata. Dan saya katakan, Tuhan, biarlah manis kau dengar. Tetapi saya tidak taat. Tuhan akan minta, taat anakku. Itu adalah esensi dari ketaatan. Ketaatan adalah dasar untuk kita hidup dalam berkat Tuhan. Ya tapi Pak Bob, ada orang yang tidak taat malah kaya kok. Itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan kita nikmati dengan damai sejahtera dan sukacita. Maka kita harus perhatikan ketaatan ini. Saya betul-betul berpikir, kalau hidup saya tidak peduli akan apa yang Tuhan minta, berarti saya tidak betul mengasihi Tuhan. Jadi ada orang yang tidak ketahuan berbuat dosa, malah apa yang dia katakan? Dia nipu, manipulasi. Lalu dia katakan, aduh lega, nggak ketahuan. Ada yang gitu enggak? Dia mencuri, lega, enggak ketahuan. Dia memanipulasi, aduh lega, enggak ketahuan. Berapa kali Anda merasa lega karena enggak ketahuan? Berselingkuh kepada istri, berselingkuh kepada suami, lalu tidak ketahuan. Aduh lega, aku tidak ketahuan berselingkuh. Bertobatlah. Kalau ada orang-orang seperti itu, bertobatlah. Tuhan mengasihi saudara dan saya, bertobatlah. Kalau begitu, kita harus belajar taat di dalam kehidupan ini. Saya bilang belajar taat karena tidak ada yang sempurna. Dikala kita belajar taat, kita berlatih melakukan suatu ketaatan. Tapi terus lakukan supaya itu menjadi kebiasaan. Terus lakukan supaya itu menjadi kebiasaan. Pada saatnya, awalnya, kita yang memaksa diri kita untuk menjadi terbiasa.
Tapi selanjutnya kebiasaan itulah yang membawa diri kita sesuai dengan aturan yang ada itu. Dan ini proses menuju kesempurnaan seperti Yesus. Menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Dalam firman Tuhan, kita selalu diajarkan untuk hidup taat. Banyak orang ingin berhasil di dunia, tapi kalau tidak taat maka tidak akan pernah berhasil. Bukan soal berapa banyak hartanya, berapa tinggi pangkatnya, berapa luas pengaruhnya, bukan soal itu. Tetapi soal ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan yang berjanji, kalau saudara dan saya taat, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Berkat rohani pasti, jiwani juga pasti. Karena bicara berkat jiwani adalah bicara jiwa, damai sejahtera ada di dalam kita. Berkat jasmani itu bisa beda-beda. Enggak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Oke. Kemudian kebenaran yang kedua saya ambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan dua-duanya lengkap. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang kedua adalah teladan ketaatan adalah Yesus. Taat sampai mati. Bukan hal yang mudah. Yesus jadi manusia, mengosongkan dirinya. Dia tahu dalam bicara keadilan, dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Tetapi kemudian Tuhan mengambil suatu tindakan. Karena upah dosa adalah maut. Dan pengampunan dosa harus dibayar dengan darah. Tapi darah dengan binatang atau hewan yang ada di perjanjian lama, itu belum sempurna. Sehingga dosa harus ditebus dengan darah yang tidak bercacat. Itulah darah domba Allah, Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dia mau disalibkan, dia bergumul, dia tahu bahwa penderitaan yang akan dijalani adalah sesuatu yang berat. Padahal dia tidak berdosa. Makanya dia berdoa, kalau bisa lalukanlah cawan ini Bapa. Setelah dia berdoa untuk melalukan cawan itu, dia tetap taat. Dia katakan, not my will, but your will be done. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Wow. Dan setelah itu, dia siap. Apapun yang terjadi. Dan dia adalah sang raja, pemilik kehidupan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi dia siap. Yesus taat sampai mati. Ia menjadi raja segala raja. Tidak mudah. Kalau saya sedang menghadapi tekanan, kalau saya sedang menghadapi persoalan, kalau saya sedang menghadapi pergumulan, Yesus yang selalu saya lihat. Bagaimana dia menjalani kayu salib. Saya tahu. Saya percaya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya persoalan. Saya percaya itu. Kalau ada yang bilang saya tidak punya persoalan, syukur. Tapi yang saya tahu, manusia pasti punya persoalan. Dan dalam persoalan itu kadang-kadang kita melihat kenapa seperti ini. Aku melakukan yang baik tapi responsnya tidak baik kepadaku. Aku mau menolong dia tapi aku ditipu. Aku mau hormat kepada dia tetapi aku digosipin.
Itu bisa terjadi. Tetapi kita harus memandang terus pada Yesus yang sudah menjadi contoh ketaatan. Tapi kadang-kadang kita katakan, aku sudah taat Pak Bob, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin baca Alkitab, aku sudah membantu orang-orang yang mempunyai keperluan, bahkan aku juga baca buku-buku rohani. Saya sudah cukup taat. Betulkah? Betulkah? Bagaimana dengan tingkat ketaatan kita sebetulnya? Kadang kita anggap kita sudah luar biasa taat. Tapi betulkah? Saya lihat ada beberapa level ketaatan. Yang pertama, taat Tuhan selama saya bisa. Ada orang mau taat selama tidak rugi. Sampai rela berkorbankah ketaatan kita? Itulah yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang kita tahu, Sadrak, Mesak, Abednego, ternyata mereka itu sampai dihukum, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Itu tingkat-tingkat ketaatan yang harus kita latih. Sekarang kita perlu introspeksi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita taat kepada Tuhan kalau kita lihat hal-hal yang tadi? Apakah kita taat kepada Tuhan? Introspeksi, kita lihat diri kita. Apakah saya taat walau saya harus berkorban dengan kehilangan sesuatu? Apakah kita masih taat walau kita harus mundur dari sebuah hubungan pertemuan kita yang kita tahu Tuhan tidak setuju? Hubungan pertemanan kita. Apakah kita masih taat walau kita harus kehilangan kesempatan yang besar sekali karena cara mendapatkannya tidak disukai Tuhan? Walau kita harus kehilangan banyak teman karena kita memilih taat kepada Tuhan. Mungkin kita dikucilkan oleh komunitas. Walau kita harus kehilangan impian kita sendiri karena Tuhan punya rencana untuk kita yang jauh berbeda. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya bisa berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Apakah kita masih taat? Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita masih taat? Saya bacakan firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bicara taat, itu bicara persembahan sejati. Yang kita persembahkan adalah tubuh kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.